kampung karena pengen menghindari kaumnya, akhirnya diundi, dia terjun ke laut, lalu dia masuk ke perut ikan. Selama itu di dalam perut ikan, Al-Fakir mau tanya, ada nggak yang tahu yang dibaca doanya sama Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan? Ada nggak yang tahu doa Nabi Yunus yang dibaca ketika di perut ikan? Assalamualaikum. Ada yang tahu nggak? Ada. Apa doanya? Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di akhirnya apa? Nabi Yunus mengakui kalau sesungguhnya Nabi Yunus menzalimi dirinya sendiri dan dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kita enak-enak banget dosa kita banyak, kagak pernah minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu minta rezeki. Tahu-tahu minta rumah, tahu-tahu minta mobil, tahu-tahu minta jabatan, tahu-tahu minta harta. Apa nggak pernah kepikiran kita kalau yang lebih penting adalah meminta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk mari dalam hari ini, kita mulai hari ini, kita niatkan, kita minta sama Allah, kita tanamkan di hati kita, kalau mulai saat ini kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang banyak berdosa, orang-orang yang masih tergelimbang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai hari ini kita harus merutinkan, daripada kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu-ibu mau apa kagak, Bu? Bu, mau nggak istighfar sama Allah tiap hari? Bapak-bapak, Masya Allah, mudah-mudahan keinginan kita yang baik dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya hidup enak kalau begini. Hidup tuh enak kayak begini. Makanya hidup jangan dibikin pusing. Hidup tuh enak. Kita kagak ada masalah susah, kita istighfar sama Allah. Nanti Allah bakal tunjukin jalan keluar. Karena Allah tidak pernah nyuruh kita nyari jalan keluar, tapi Allah suruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang akan tunjukkan jalan keluarnya. Gitu. Ini saya juga pesan sama ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir di sini. Terkadang kita itu kepengen yang namanya dari keluarga kita itu menjadi baik. Betul gak Pak? Pengen gak punya istri yang soleha? Pengen. Ibu-ibu pengen gak punya suami yang soleh? Pengen gak punya keturunan yang soleh-soleha? Pertanyaannya, udah sering-sering belum doain? Udah sering-sering belum ngajarin, nyontohin daripada perbuatan baik itu? Kita itu dalam mengajak orang baik bukan cuma omongan, tapi perbuatan dan hati kita yang tulus mendoakan orang yang pengen berubah. Doa suami ke istri mustajabah. Jadi kalau lakinya angkat tangan, ya Allah, jadikanlah istri hamba istri yang soleha. Itu insya Allah kalau kita doa dengan hati kita yang tulus, Allah bakal merubah keadaan bini kita menjadi istri yang soleha. Begitu juga suami, kalau istri mendoakan suami, istri mendoakan angkat tangan, ya Allah, jadikanlah suami hamba suami yang soleh. Doa istri ke suami tidak tertolak. Doa orang tua ke anak tidak tertolak. Doa anak ke orang tua tidak tertolak. Pertanyaannya, apakah kita udah sering tuh doain? Kita kadang-kadang ngajak orang buat baik keluarga kita, tapi hati kita dongkol. Bener apa kagak tuh kira-kira? Bener gak Bu? Kita ngajakin orang baik, tapi hati kita dongkol, bukan kita doain. Betul gak? Makanya kalau mau ngajak orang, hati kita doain orang itu biar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita ngajak orang kita kesal? Sedangkan Nabi Muhammad udah nyontohin kalau yang keluar dari hati yang tulus, doa yang tulus dari hati, benar-benar berkeyakinan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah digabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kurang seperti itulah kurang lebih gambaran yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir mau ngajak semuanya baca daripada sifat 20. Tahu apa kagak? Sifat 20 tahu apa kagak?
wujud kidam. Nah, kita lil hawadisi kiamuhum binafsihi wadaniya kudrat iradat ilmu hayat sama qadiran muridan aliman hayat sami'an. Dua kali lagi. Wujud kidam